Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 Bahasa Indonesia dari buku Kurikulum Merdeka kelas 5 ya, Bahasa Indonesia bukunya seperti ini. Di bab 1 pembahasannya adalah mengenai aku yang unik. Di halaman 7 sampai 11 kita akan membahas kata sifat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, kalau Karina mau ngingetin kalau adik-adik mau join kelas bahasa Inggris Karina, bisa tanya-tanya atau lihat paket yang ada, bisa lewat IG atau lihat dari formulirnya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai kata sifat ya. Nah, kita akan membahas kata sifat. Selain untuk mendeskripsikan benda, kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Nah, perhatikan kumpulan kata sifat berikut. Mana sajakah kata sifat yang mewakili diri kalian? Nah, tulis di dalam buku kalian ya. Nah, kita coba lihat ini ada beberapa macam kata sifatnya. Ada cerdas, ramah, jeli, rapi, optimistis, kreatif, ya, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan sopan. Nah, kita akan lihat yang berikutnya. Sekarang mintalah teman untuk memilih sejumlah kata sifat yang mewakili diri kalian. Lalu cocokkan hasilnya. Berapa banyak sifat kalian yang dapat ditebak oleh teman kalian? Gunakan tabel seperti ini. Jadi, nanti adik-adik buat dulu sendiri, yang ini adik-adik yang buat, ini teman, ya, teman yang buat. Nanti lalu dicocokkan, misalnya, oh di sini ramah, nanti ada ramah, ternyata ada yang nggak ada apa, ya, ada yang nggak cocok yang mana. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan contohnya, ini contoh saja. Jadi contoh yang pertama sudah ada dari buku, yang pertama ramah karena aku senang berbicara dengan orang lain dan menyapa mereka. Yang kedua kreatif, karena aku selalu membuat prakarya dengan baik dan menarik. Mandiri, karena aku tidak bergantung dengan orang lain. Jujur, karena aku tidak pernah berbohong. Komunikatif, karena ucapanku mudah dimengerti. Itu contoh. Kemudian berikutnya, kita bagian menyimak adik-adik, apakah pernah menggunakan kamus atau membaca kamus? Informasi apa yang bisa adik-adik temukan di dalamnya? Nah, kamus biasanya kita cari untuk mencari makna kata dan contoh pemakaiannya pada kalimat. Ya, jadi dia tuh bentuknya dalam bentuk buku, tapi isinya kata-kata berdasarkan abjad. Ya, nah kamus juga sekarang ada daringnya ya, atau dalam jaringan ya. Daring tuh dalam jaringan atau dari internet. Jadi tinggal ketik aja, terus nanti akan muncul ya. Nah, ini dia biasanya kita gunakan kalau untuk makna kata Indonesia adalah KBBI. Ya, Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Yang daringnya seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian contoh dalamnya kayak gini ya. Jadi dia semua katanya diurutkan. Pertama dibuat adalah huruf A dulu ya. Lalu kalau ada dua kata ya, dia akan diurutkan berdasarkan abjad lagi. Misalnya di sini AA ya, tapi kan AA mungkin ada nggak ya kalimat AA gitu ya. Lalu setelah AB ya, seperti ini contoh abu, abu, abu ya, abu-abu, abuan. Nah, lalu kemudian setelah huruf keduanya B, terus dia ke huruf keduanya C ya. Terus nanti D dan seterusnya. Setelah sudah habis sampai Z, huruf keduanya baru nanti di sininya juga berurutan lagi ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan melihat kosakata yang sebelumnya yang ada di sini nih. Ya, kita akan mengartikannya di tabel ini. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kalau dicontoh sudah ada 1 sampai 3, cerdas, cerdik dan jeli. Adik-adik bisa baca. Karina akan membuat yang nomor 4 ya. Yang keempat ada ramah. Ini Karina ambil dari yang tadi ya, daftar kata sifatnya. Maknanya adalah baik hati, menarik budi bahasanya. Contoh kalimatnya memang menyenangkan bergaul bersama dengan orang yang ramah. Lalu rapi, maknanya adalah baik dan teratur. Aisyah, contoh kalimatnya, Aisyah menata buku dengan rapi di rak buku. Lalu optimis, penuh harapan. Ya, Made optimis akan mendapatkan nilai 100. Lalu kreatif, artinya memiliki kemampuan untuk menciptakan. Untuk contoh kalimatnya, pelajaran kesenian membuat para siswa menjadi lebih kreatif. Berikutnya mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, Cici sudah terbiasa mandiri sejak kecil.
Lalu rajin artinya atau maknanya adalah selalu berusaha giat. Contoh kalimatnya, Kansa adalah anak yang rajin. Ke-10 komunikatif, artinya atau maknanya mudah dipahami atau dimengerti. Kemudian untuk contohnya, kalimatnya bahasanya sangat komunikatif. Ya, kemudian jujur, lurus hati, tidak berbohong, ya, misalnya dengan berkata apa adanya. Para pemain harus bertanding dengan jujur, ya. Kemudian nomor 12 lincah, selalu bergerak, tidak dapat diam. Contohnya pemain sepak bola itu menggiring bola dengan lincah, ya. Lalu ada jenaka, membangkitkan tawa, lucu. Mada adalah anak yang jenaka, ia selalu dapat membuat temannya tertawa. Lalu sederhana, tidak berlebih-lebihan. Orang tuaku mengajarkan untuk selalu hidup sederhana. Yang terakhir sopan, ya artinya beradab, ya baik kelakuannya. Semua siswa berperilaku sopan kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat ada ini namanya teka-teki silang. Jadi nanti ada soalnya di bawah sini. Lalu kita akan tentukan kalau yang mendatar berarti ke mendatar seperti ini ya. Kalau menurun berarti nanti katanya seperti ini ke bawah, ya. Kita mulai dari 2 mendatar dulu. Nah, 2 mendatar ini soalnya adalah tidak bohong. Tadi tidak bohong apa ya? Jujur ya. Nah, Karina akan jawab di sini, ya. Nomor 2 jujur. Kita tulis di sini jujur. Oke, lebih baik pakai huruf besar supaya nanti nggak bingung ya. Kemudian yang kelima, baik tutur kata atau baik tutur kata dan sikap. Nomor 5 mendatar tuh yang ini. Nah, jawabannya adalah ramah ya. Kita tulis ramah. Lalu yang berikutnya yang 7 mendatar ini dapat mengerjakan sendiri. Ya, kira-kira apa ya artinya mandiri ya? Mandiri. Oke, nomor 7 mendatar mandiri. Oke, kemudian berikutnya nomor 9, baik kelakuannya. Sopan ya. Nah, di sini nomor 9, sopan. Oke, kemudian berikutnya nomor 13, panjang akal, banyak ide. Nomor 14 ini ya, cukup panjang nih. Oh, nomor 13, adik-adik, 13 ini. Ya, cerdik. Cerdik. Ya. Lalu berikutnya yang 14, tidak berlebihan, sederhana ya. Oke, sekarang kita tulis di sini sederhana. Sederhana. Lalu berikutnya terakhir teratur dan bersih. Rapi ya. Di sini rapi. Nomor 15. Oke, sekarang menurun. Yang pertama adalah memiliki daya cipta. Nomor 1 ini. Nah, kalau yang menurun biasanya kalau udah ada gini lebih mudah jawabnya ya. Kreatif. Nah, ya Karina cocokkan sama yang sudah ada jawabannya di sini. Betul ya? Lalu mudah dimengerti. Mudah dimengerti nomor 3 menurun yang ini. Artinya adalah komunikatif, ya. Tulis di sini komunikatif. Nah, kemudian berikutnya. Orang yang selalu memiliki harapan baik, optimistis. Itu adalah yang nomor 4 ya, menurun ini. Optimistis ya. Lalu kemudian berikutnya nomor 6, selalu berusaha, giat. Ya, nomor 6 yang mana nih? Ini ya. Apa ya? Selalu berusaha, giat, rajin ya. Kita tulis di sini rajin. Lalu berikutnya nomor 10, nomor 8 ya, selalu bergerak, tidak bisa diam. Nomor 8 ini lincah ya. Kita lihat di sini jawabannya adalah lincah. Oke, ini ya lincah. Kemudian nomor berikutnya 10, lucu, kocak, jenaka. Ini ya. Kita cek dulu jawabannya. Tuh, jenaka ya. Kita tulis di sini. Jenaka. Lalu
tajam pikiran, pintar. Nomor 11, cerdik ya. Oh, jeli. Nomor 11. Oh, benar. Nih Karina kebalik nih. Nah, ya Karina nomor 11-nya kebalik. Nomor 11-nya itu cerdik. Nomor 12 baru jeli ya, jeli. Oke, berikut nih ya, Karina tampilin lagi. Ini ya jawabannya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Nah, pembahasan kita tentang kata sifat sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau mau join les bahasa Inggris sama Karina, bisa tanya-tanya atau lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya atau DM IG ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.